Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Ustadz Abu Zubair Hawari berada di tepi Pulau Panjang di Buluh Nipis. Buluh Nipis. Tuhan nampak. Pas di pinggir sungai, ada pasir-pasirnya juga. Dan kita akan meminta tausiah dari Ustadz tentang kiat menjaga keistiqomahan. Kita persilahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sahabat semuanya, saya Abu Zubair Hawari. Petang hari ini, menjelang petang hari ini bersama Datuk apa namanya kok ya? Sultan Pelangeng, Ustaz. Datuk Sultan Pelangeng. Iya, Ustaz. Banyak perangai Pelangeng itu kan? Asli Sultan Pelangeng, Ustaz. Asli. Baik, ikhwah semuanya, sahabat semuanya. Keistiqomahan dambaan setiap mukmin. Lantas bagaimana kiat-kiat kita bisa istiqomah? Yang pertama, tentunya istiqomah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang melapangkan dada kita untuk Islam, Dia memberikan taufik, membimbing kita untuk taat dan beramal saleh. Oleh karena itu yang pertama, tentunya harus banyak berdoa meminta kepada Allah agar diberi keteguhan dan keistiqomahan. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin." Sungguh telah datang dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Yang dengannya, dengan cahaya dan kitab tersebut, Allah menunjuki orang-orang yang diridhoinya untuk menempuh jalan-jalan keselamatan serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Jadi yang pertama, istiqomah itu hidayah dari Allah. Maka harus banyak-banyak berdoa dan meminta kepada Allah untuk diberi keteguhan dan keistiqomahan. Kedua, ikhlas. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan juga mengikuti atau mutaba'ah, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan istiqomah yang kedua. Yang ketiga, istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat, itu membuat kita senantiasa dekat kepada Allah dan diberi hidayah. Kemudian yang keempat, muhasabatun nafs. Sering muhasabah, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia buat, dia korbankan atau dia lakukan untuk esoknya ketika dia telah mati. Dan ketahuilah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi maksudnya kata Ibnu Katsir, hasibu anfusakum, hisab diri kalian, introspeksi diri kalian qabla an tuhasabu. Itu maksudnya hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia perbuat untuk masa depannya di akhirat. Lihatlah apa yang telah kalian simpan, kalian siapkan dari amal soleh untuk hari berbangkit, untuk hari dihisab, dan juga untuk ketika Anda meniti sirat di yaumil qiyamah sebelum ke surga. Nah, muhasabah itu salah satu jalan kita untuk menjaga istiqomah. Yang kelima, menjaga sholat 5 waktu bersama jamaah. Karena sholat itu hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Dan sholat juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi dikerjakan bersama jamaah. Kenapa? Karena syaitan itu seperti halnya serigala. Serigala hanya memangsa segerombolan domba misalnya. Dia hanya akan memangsa domba yang terpisah dari rombongannya. Tapi kalau masih bergerombol, berkumpul, serigala nggak berani. Yang terpisah itu yang dicarinya. Mudah bagi dia untuk memangsanya. Begitu juga syaitan akan mudah memangsa orang yang jauh dari jamaah. Yang keenam, kiat untuk istiqamah menuntut ilmu. Tuntut ilmu agama. Datangi majelis-majelis ilmu. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar adab, akidah, akhlak, dan seterusnya. Yang ketujuh, berteman dengan sahabat yang soleh, yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita ketika lupa, meluruskan kita ketika bengkok, membetulkan kita ketika salah. Yang kedelapan, jaga anggota tubuh kita dari maksiat. Ya,
khususnya lisan dan kemaluan. Karena ini dua anggota tubuh yang paling banyak mencampakkan manusia ke dalam neraka. Yang kesembilan, kenali khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Tujuannya apa? Agar kita waspada. Maka baca buku seperti karangan Ibnul Jauzi yang berjudul Talbis Iblis, perangkap iblis. Dijelaskannya di situ perangkap-perangkap iblis. Atau juga karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, yang artinya menolong orang-orang yang terperangkap dalam jebakan syaitan. Di situ juga dia jelaskan langkah-langkah, perangkap-perangkap iblis, jebakan-jebakan syaitan sehingga kita bisa menjauhi dan mewaspadainya. Terakhir Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, syaitan itu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Senantiasa jaga istiqomah. Ini dia kiat-kiatnya. Pelajari, amalkan. Semoga Allah melimpahkan keistiqomahan kepada kita semua. Allahu a'lam bissawab. Baterai hampir habis, Bang. Ya. Nah, pas ya. Waalaikumsalam. Berarti nggak ada pertanyaan dijawab. Nggak ada pertanyaan karena baterai udah mau habis.